paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut. Yang namanya DPRD itu ya, dari dulu kita ini memang mengkritik banget keberadaan DPRD. Kenapa? Pertama dari transparansi cuy. Kita ini benar-benar melihat kurang banget adanya transparansi di DPRD tingkat kota, kabupaten, ataupun provinsi. Benar-benar nggak tahu nih kalian. So, pasti kalian nggak tahu pengeluarannya buat apa aja, mobil dinasnya berapa, mereka ini kerjanya apa. Kita benar-benar nggak tahu. Kayak cuma ada aja gitu variasi gitu ya, meskipun niatnya bagus. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensinya. Benar-benar nggak efisien dan nggak efektif. Berapa aturan daerah yang dibuat, gimana pengawasan di daerah yang dilakukan. Kalian lihat efisien, kurang gak efisien apa, mereka ini mobil banyak lah, mewah-mewahan apalah, dan benar-benar pemborosan anggaran gitu. Yang ketiga adalah kualitas. Kita benar-benar nggak tahu kualitas para anggota dewan ini. Ada yang udah pernah tersandung kasus, ada yang nggak benar juga, ada yang ijazahnya diduga palsu, pokoknya macam-macam. Kualitasnya ini benar-benar diragukan. Kita berharap kejadian-kejadian atau hal-hal gini tuh nggak terjadi karena viral doang. Karena sifatnya sementara lagi viral terus diurusin ya. Ini harus benar-benar diberesin, Pak. Karena memang parah banget pungli-pungli preman berkedok ormas ini udah di level parah, udah di skala nasional. Ganggu investasi, ganggu UMKM kita, padahal ekonomi kita itu ditopang banget sama UMKM kan. Jadi kalau misalkan ini dibiarin, negara Indonesia ke depannya nggak akan pernah maju. Karena kelakuan segelintir preman ini nampak kecil, tapi besar dampaknya kalau kita lihat secara keseluruhan se-Indonesia gitu ya. Jadi harus diberantas. Ya berantasnya itu nggak cuma bawahannya ditangkap, pas sebenarnya itu ada atas-atasannya nih. Kita tahu atasannya harus ditangkap, orang-orang yang merintah mereka untuk malak ini ya. Dan tentunya secara struktural ya ekonomi negara kita juga diperbaiki Pak, buka lowongan kerja, pendidikan masyarakat harus tinggi ya. Tapi nanti kita bahas lagi masalah yang itu ya. Tapi intinya tangkepin atasnya. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Dua pejabat ini memberikan contoh seperti apa harusnya standar seorang pejabat publik. Jadi ada Gubernur Jawa Barat dengan program pembinaan untuk anak-anaknya ala militer gitu ya, dengan karakteristik militer dan disiplin militer. Ternyata di Jakarta juga Gubernur Jakarta mengeluarkan program bersolawat ya. Ini dua-duanya menawarkan program dan solusi atas suatu masalah. Dan ini bagus banget. Hal gini tuh harus dinormalisasi ya. Tinggal kita di rakyat ini milih nih bagus yang mana nih programnya. Program yang ternyata efektif yang mana tinggal kita pilih. Karena udah disuguhin solusi-solusi sama pejabat. Bukannya pejabat itu omon-omon. Bukannya kayak anggota dewan kemarin ketika ada solusi, bukan yang ngasih solusi tandingan malah nyinyir. Nah ini sih gak pantas jadi pejabat gitu. Kalau kalian memang anggota dewan, keluarin undang-undang yang mendukung kerakyatan. Keluarin undang-undang yang mendukung pembinaan. Kan bisa gitu. Tapi kalian nyinyir aja. Nah, harusnya jangan gitu ya. Prajurit TNI dikerahkan untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia. Ada apa nih? Mungkin sebagian dari kalian masih ingat banget dulu sempat ada kejadian di mana seorang jaksa atau seorang anggota kejaksaan, personil kejaksaan, diikuti dan dimata-matai sama personil aparat institusi lain. Nah, mungkin kalian ingat banget itu kejadiannya. Nah, ini sempat ramai banget pada waktu itu, dan akhirnya si aparat institusi lain ini dikembalikan lagi ke institusinya. Dan sampai sekarang juga kita nggak tahu kasusnya kayak gimana. Kita nggak tahu sebab si aparat ini tuh memata-matai jaksa ini tuh apa. Kita nggak pernah tahu. Nah, ini yang menurut kita jadi salah satu penyebab kenapa sekarang TNI diturunkan untuk pengawal kejaksaan. Karena kejaksaan ini kedepannya bakal jadi senjata utama pemerintah buat memberantas kasus-kasus korupsi besar. Itu ya, ini salah satu sebabnya kita yakin banget ini. Karena ya itu, kejaksaan ini rentan banget. Jadi ya harus dijaga sama TNI gitu sih. Viral di media sosial, grup Facebook Fantasi Sedara yang meresahkan. Di dalamnya para anggota hal-hal keji kayak gini tuh ya kenapa bisa ada, kenapa bisa kejadian? Karena pertama tentunya lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum di kita ini lemah banget. Jadi kalau misalkan hal-hal gini terjadi, ya memang kita bisa paham gitu. Hukuman penjaranya berapa lama sih buat orang-orang gini? Paling juga 5 tahun, 7 tahun. Ini yang harus dievaluasi, ini yang harus direvisi sama pembuat kebijakan. Orang-orang yang memang pemikirannya sudah gila gini ya, seperti yang lagi ramai nih di grup-grup Facebook ini ya, harus dihukum dengan sangat berat. Kalau bisa sih 20 tahun minimal ya. Atau misalkan hukuman syariat Islam yang lebih kuat banget gitu. Karena yang gini tuh bener-bener merusak. Kita ini bacanya aja nggak habis pikir ya ada orang-orang gini ya. Tapi ya sekali lagi memang ada kenyataannya, dunia ini udah ngaco ya. Makanya hukuman itu loh harus dipertegas, harus diperkuat, harus
ya biar memberikan efek jerah gitu. Ya udah kasihan anak-anaknya mundur dulu. Nggak masalahnya apa? Video ini semakin menunjukkan gagalnya desentralisasi dan juga gagalnya otonomi daerah. Kenapa kita bisa bilang gitu ya? Kalian bayangin ya berapa banyak anak-anak kayak Ade ini yang tidak bisa mendapat akses kesehatan gratis yang harusnya anak-anak ini tuh ditanggung BPJS, ditanggung Kementerian Sosial ataupun apapun itulah yang harusnya ditanggung kan enggak. Kemana kepala desanya, kemana bupatinya, kemana wali kotanya, kemana gubernurnya. Jangan semuanya itu harus viral dulu, harus divideoin dulu, harus gubernurnya turun, harus presiden turun, baru kalian mau rame-rame, baru ini diurusin kemana aja. Sistemnya harus diperbaiki, harus jalan dari kepala desanya, dari lurahnya, dari puskesmasnya, harus selalu memantau yang gini. Kalau ada yang nggak mampu urusin, itu amanat negara loh, itu amanat undang-undang. Kasihan ini ada ya, dari dulu masih banyak pasti yang gini, harus diperbaiki. Mari kita renungi. Kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa? Ini gawat banget ya, jadi kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan itu ya, mau level daerah, DPRD, atau level pusat DPR ini memang udah menurun banget. Nah, sesuai dengan tadi pernyataannya Bapak Gubernur Jawa Barat ya, kita ini bekerja untuk siapa sih? Nah, itu sebenarnya pertanyaan juga pernyataan yang menohok banget buat para anggota dewan. Karena anggota dewan ini memang terlalu banyak omon-omon, terlalu banyak berbelit banget aturannya, berbelit banget aktivitasnya, kita nggak tahu mereka ini kerjanya apa, terlalu lama dalam pengambilan keputusan, terlalu banyak intrik-intrik politik. Ini pun yang mengkritik Deddy Mulyadi, kita yakin banget mereka ini nggak benar-benar mengkritik, cuma karena berlawanan partai politik doang, cuma karena berlawanan pilihan politik aja sih. Nah ini yang bikin kita masyarakat semakin tidak percaya dengan anggota dewan, terutama DPRD Jawa Barat ini nggak jelas juga kan kerjanya apa, apalagi yang praksi kemarin walkout ya. Udahlah kalian udah gak ada yang suka sama kalian. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, enggak. Penting bagi kita untuk tidak membudayakan budaya asbun atau asal bunyi atau asal ngomong. Ketika seorang mau ngomong, ketika seorang mau mengemukakan pendapat, apalagi ini ditonton sama banyak orang di TV nasional, jangan asal nyeletuk dan memperlihatkan kedunguan kayak Bapak tadi ya. Harus di cover dengan data, harus di cover dengan ya minimal kita pernah kesana ngelihat di mana, di sana gimana gitu. Jangan asal ngomong aja ini asbun dan nggak baik lah. Nah yang kedua juga ini nggak kalah penting ya, jangan bermental inferior. Dikit-dikit kita itu tuh di negara barat tuh, di negara sana maju, di negara sini maju. Cuy, negara barat dengan negara kita itu kulturnya beda, kebiasaannya beda, masyarakatnya beda, budayanya beda. Nggak bisa disamain pola didiknya, pola asuhnya, pola pendidikan, nggak bisa disamain. Punya porsinya masing-masing. Jangan menganggap barat itu selalu lebih baik dari kita. Ini adalah mental terjajah, mental dungu ya ala si Bapak tadi berarti ya. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Isu ijazah palsu Jokowi ini memang sebenarnya nggak penting banget buat dibahas ya. Masih banyak bahasan-bahasan lain yang lebih penting kayak misalkan undang-undang perampasan asetnya nggak beres-beres, korupsinya Sekjen PDIP yang katanya ngebawa Harun Masiku gitu ya, bawa-bawa nama Harun Masiku. Ini lebih penting sebenarnya buat dibahas karena lebih berdampak banyak pada orang. Seperti tadi di awal video, beliau itu Bang Ferry Irwandi ya, dia itu ngeritik paling keras banget ke pemerintah, bahkan turun sampai unjuk rasa dan lain-lain. Tapi dalam hal kasus ijazah palsu, dia ini rasional. Yang ngeluarin ijazahnya udah bilang kalau itu ijazah asli. Yang punya ijazahnya bilang itu asli. Yang mau digimanain lagi kalau yang bikinnya aja udah confirm itu asli. Kalian mau nuntut apa lagi udah pasti asli. Gimana lagi gitu. Jadi ngapain buang-buang tenaga ngurusin yang gini padahal yang lebih penting banyak banget di negara ini harus diurusin, yang harus dikritisi. Itu keren banget. Coba berpikir kayak Abang Ferry Irwandi tadi ya, lebih logik gitu. Ambil lah ya. Nggak kamu malu deh kakek. Banyak banget dari kita ini selalu nyalahin pejabat yang korupsi. Wah ini korupsi, wah ini maling rakyat. Sebenarnya kalau misalnya kita mau introspeksi diri ya, nggak cuma pejabat, mental masyarakat kita pun masih kebanyakan itu mental maling, mental korup. Cuman bedanya pejabat ada kesempatan, masyarakat kita nggak ada kesempatan. Kalau dikasih kesempatan, nah ini yang kejadiannya. Dia ngejarah. Kita semua tahu menjarah dan mencuri. Nah ini yang jadi masalah di bangsa kita. Pejabat-pejabat pun rata-rata awalnya itu dari rakyat loh, sampai jadi pejabat. Ketika misalkan rakyat itu juga nggak benar, mentalnya korup, mentalnya nggak benar, jangan berharap pejabatnya pun bakal benar, nggak bisa. Maka dari itu yang harus dibenerin adalah mental kita masing-masing dulu. Kita harus menjadi mental yang anti korup, anti mencuri, anti menjarah kayak orang tadi, baru kita bisa mengidamkan negara yang jujur, pejabat yang jujur gitu. Kalau dua-duanya nggak dibenerin ya kalian berharap apa? Ya udah jadi bangsa maling aja udah gitu.
ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang Kita tadi akhirnya lihat media sosialnya KPAI ya. Dan setelah kita lihat, yang kita temukan di media sosial KPAI itu cuma seremonial dan formalitas belaka, omong kosong belaka. Yang kita lihat ya adanya itu bukan hasil kerja mereka gitu. Yang adanya ya cuma rapat, meeting, sosialisasi, penganggaran, diskusi. Gak penting ini. Yang gini tuh harusnya gak usah di-post. Ini mah ya udah aja jadi bahan evaluasi kalian pribadi gitu. Yang harus di-post itu hasil-hasil kalian itu apa gitu loh. Di media sosial tuh kalian itu udah nanganin anak berapa, anak-anak yang dieksploitasi kalian selamatin berapa, pembinaan macam apa yang kalian lakukan, nah itu kalian post. Bukan cuma omong-omong doang. Kalau cuma sosialisasi mah saya juga sebagai rakyat bisa nih. Gampang banget sosialisasi mah gitu. Tapi hasil kalian gitu loh. Jangan cuma ngomong doang. Jangan bikin kita tuh kecewa gitu. Jangan bikin kita ngehujat kalian karena memang kalian ini nol kerjanya gitu. Aduh. Pejabat-pejabat yang korup itu ya sebenarnya nggak cuma di level pemerintah pusat, di level pemerintah daerah mulai dari kota, terus provinsi atau kabupaten sampai ke desa pun banyak banget. Ini yang selalu kita sorotin ya, karena mereka ini jarang banget kesorot. Banyak banget yang korup gini. Kebayang kalau misalkan hampir semua atau misalkan kebanyakannya itu korup di level-level desa, nggak bisa rakyat desa itu menjadi makmur, nggak bisa masyarakat itu menjadi makmur gitu. Ini yang jadi masalah. Dan kalau misalkan penegakan hukum masih gini, masih nunggu viral dulu, masih nunggu rame dulu baru dihukum, jangan salahkan kalau masyarakat melakukan aksi-aksi di luar hukum. Ya karena kaliannya ini penegak hukum itu nggak tegas. Terkadang yang gini tuh banyak banget loh. Di desa-desa tuh kita bisa ngelihat banget, misalkan oknum-oknum kepala desa yang tiba-tiba jadi mewah, tiba-tiba desanya nggak maju, tapi keluarganya doang yang maju, itu banyak banget. Dan yang gini tuh harus segera dicek. Jangan dibiarin, jangan rakyat bertindak sendiri gitu.